Anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Raphael Glucksmann, mendesak Amerika Serikat mengembalikan patung Liberty. Ini dilakukan kebijakan Trump dianggap berseberangan dengan nilai-nilai patung Liberty. Dalam konvensi partai Place Public Minggu 16 Maret 2025, Glucksmann menyatakan kebijakan Trump saat ini bertentangan dengan nilai fundamental patung Liberty. Patung Liberty dirancang oleh pematung Prancis Frédéric Auguste Bartholdi dan dibangun oleh Gustave Eiffel. Patung Liberty yang merupakan hadiah peringatan 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat memiliki makna simbolis kebebasan dan mercusuar bagi imigran yang mencari kehidupan lebih baik. Dalam pidatonya, Glucksmann menegaskan ketidaksetujuannya terhadap sejumlah kebijakan Trump, termasuk mengenai pendekatan Amerika Serikat menyetop perang Rusia versus Ukraina. Sinta, desakan ini harusnya menjadi atensi Trump ya, mengingat patung Liberty ini kan merupakan simbol dari kebebasan, kekuatan Amerika. Tapi sekarang bahkan negara sahabat dari Amerika Serikat ini sudah mulai menyoroti hal ini. Iya, dan memang kalau kita lihat patung Liberty ini kan memang sudah sangat melekat ya dengan Amerika Serikat begitu. Jadi kalau kita ke Amerika Serikat kayaknya belum ke Amerika Serikat kalau belum foto ya di patung Liberty ini. Betul, selain itu patung Liberty ini juga bagian dari simbol hubungan persahabatan Amerika Serikat dengan Perancis. Kalau sampai diminta dikembalikan oleh Perancis, artinya kan ini keadaannya memang sudah tidak mencerminkan lagi nilai-nilai yang disepakati sejak awal. Ya, jadi memang sayang sekali ya kalau memang ini benar-benar diambil di era Trump dan ini juga pasti akan berdampak ke berbagai hal. Mungkin juga nanti kepada hubungan kedua negara. Iya, betul sekali. Memang sejak dilantik pada 20 Januari 2025, Trump ini terus mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Mulai dari perang tarif, perombakan lembaga, hingga menyetop bantuan luar negeri. Ini belum lagi soal imigran, ini katanya juga sudah banyak yang dipulangkan begitu. Meskipun sudah mendapatkan visa, katanya visanya masih bisa ditolak. Ini kan menciptakan ketidakpercayaan akhirnya pada pemerintah Amerika Serikat. Dan kita lihat juga Trump menyerang institusi pemerintah yang menerapkan kebijakan keberagaman, kesetaraan. Dan ini juga menjadi perhatian dunia terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump yang boleh dinilai ini cukup kontroversial ya Aneka ya. Iya, di 50 hari pertamanya memerintah, Trump juga menangkap lebih dari 32.000 imigran ilegal. Wah, artinya ini Sinta semakin sulit mungkin ya iklim yang ada di Amerika Serikat saat ini, terutama yang menjunjung kebebasan tadinya saat ini malah semakin terlihat berada dalam posisi yang tidak seimbang begitu. Ya, dan memang kalau kita lihat kebijakan-kebijakan Trump ini kan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh patung Liberty ya. Dimana kalau kita lihat kebijakan Trump ini dianggap tidak selaras, ya tadi seperti disampaikan Anneke, tidak selaras dengan patung Liberty ini seperti apa. Sayang sekali memang, semoga Trump bisa mempertimbangkan lagi ya kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Kita ke informasi mancanegara lainnya, masih dari Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat berpotensi mengalami krisis keuangan. Meski demikian, Bessent menegaskan pemerintahan Presiden Donald Trump berfokus pada pencegahan krisis keuangan yang dapat terjadi. Ia menuding pengeluaran pemerintah yang besar selama beberapa tahun terakhir menjadi penyebab potensi resesi. Hal ini membuat Trump menempatkan penataan kembali keuangan pemerintah sebagai prioritas seraya membuat Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin Elon Musk. Bessent yakin kemunduran seperti yang dialami pasar saat ini tidak berbahaya. Menurut Trump, kebijakan Trump yang pro-bisnis akan meningkatkan pasar dan ekonomi dalam jangka panjang. Amerika Serikat kini tengah bergelut dengan memburuknya defisit anggaran. Di Februari, defisit anggaran AS melampaui angka 1 triliun dolar AS. Ya, ini dari menterinya saja sudah declare ya kalau akan krisis keuangan, Sinta. Jadi jelas sekali apa yang akan disampaikan Menteri Keuangan Bessent di acara Meet the Press di NBC. Ia bilang begini, yang dapat saya jamin adalah kita akan mengalami krisis keuangan. Nah, mungkin ini juga yang membuat investor secara global jadi ketar-ketir ya. Kita lihat spillover-nya sudah di IHSG yang hari ini melemahnya hingga 6%, bahkan sudah di trading halt, Sinta. Iya, tapi saya juga yakin Trump ini tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja atau krisis ini berkepanjangan ya. Karena kalau seorang pengusaha ini pasti berpikirnya adalah tentang keuntungan ya, bukan tentang rugi. Jadi mungkin nanti ke depannya harapannya Trump ini akan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan yang ternyata berdampaknya ini bukan hanya ke negaranya tapi juga ke negara-negara lainnya yang mungkin nanti juga menjadi bumerang sendiri ya bagi Amerika Serikat.
Masalahnya yang untung siapa nih Sinta? Apakah memang kaum menengah atas artinya Trump dan elit-elit yang ada di sekelilingnya saja? Dan itu dia makanya Trump membentuk badan baru yang namanya Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk, tugasnya untuk memangkas belanja pemerintah. Tapi memangkas belanja yang seperti apa nih? Apa jangan-jangan belanja untuk kaum menengah bawah ini dipangkas juga begitu untuk menguntungkan kaum menengah atas? Ya, dan memang kalau kita lihat departemen baru yang dipimpin Elon Musk ini mungkin belum tentu ya menjamin akan seperti apa Amerika Serikat ini, apakah benar-benar akan lolos dari krisis keuangan. Masalahnya kalau kita lihat nih, Trump sendiri juga membuat gara-gara dengan membuat kebijakan yang bikin gempar dunia, terutama kebijakan tarif impor, Aneka. Sekali lagi itu dia Sinta, ketidakpastian ini yang sebenarnya perlu diwaspadai. Investor pasar modal tidak suka dengan ketidakpastian. Pekan lalu kita lihat Wall Street kebakaran. Memang malam tadi Wall Street ini masih baik-baik saja ya. Tiga-tiga indeks utamanya naik begitu. Tapi sekarang kita lihat bursa domestik kita justru kebakaran dan sudah di trading halt 6%. Mungkin masih akan berlanjut lagi di sesi kedua nanti. Ya, kita perlu melihat ya kebijakan Trump ini seperti apa. Kalau menurut Menteri Keuangan Biden, kebijakan Trump yang pro bisnis ini akan meningkatkan pasar dan ekonomi dalam jangka panjang. Tapi kenyataannya tidak demikian ya Aneka ya. Betul, semua bermuara pada Trump. Kalau Trump pro bisnis, pro market, Wall Street akan menguat. IHSG juga kita harapkan bisa mengekor ya Sinta. Ya, dan Presiden Prabowo juga seharusnya pro market, di mana memberikan keyakinan pada pelaku pasar atau pelaku pasar modal untuk tidak khawatir dengan kondisi pasar keuangan tanah air. Dan kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari domestik. Dari mancanegara kita lihat ada kabar menarik dari domestik di tengah koreksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Harta para taipan pemilik emiten di Bursa Saham RI pun turut lenyap hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Saham termahal yang ada di Bursa Saham RI yaitu saham PT DCI Indonesia misalnya turun terkoreksi hingga 20% ke level Rp115.800 per saham. Saham DCI sendiri telah 3 hari beruntun mengalami auto reject bawah akibat koreksi yang mencapai 20% setiap harinya. Di tengah anjloknya harga saham DCI, harta taipan pendiri DCI yaitu Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman masing-masing lenyap 2,8 miliar dolar AS dan 2,1 miliar dolar AS. Sedangkan saham-saham grup konglomerat Prajogo Pangestu yang beberapa waktu terakhir berada di 10 besar saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia juga turut menekan IHSG dengan koreksi hingga belasan persen. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaire, harta Prajogo pun lenyap 3,4 miliar dolar AS dalam sehari. Gimana kalau Sinta sudah pernah belum merasakan kehilangan uang 2,3 miliar dolar Punya AS uang dalam sebesar satu itu hari? aja nggak punya ya, jadi mungkin belum bisa membayangkan akan seperti apa sih. Tapi yang pasti sih kalau kita lihat dari situasi dan kondisi ekonomi seperti saat ini, mungkin para pelaku pasar juga ada yang lebih memilih untuk menarik dananya sehingga mungkin ini tercipta koreksi seperti saat ini ya. Jadi artinya bukan hanya kebijakan Trump yang membuat khawatir, tapi mungkin kondisi di tanah air juga cukup berdampak ya kepada bagaimana kondisi IHSG saat ini. Iya, Sinta itu kalau dirupiahkan ya, yang hilang itu lebih dari 55 triliun rupiah loh Sinta. Jadi ini sebenarnya tidak main-main. Saya sendiri tidak tahu bagaimana rasanya ya kehilangan uang sebanyak itu. Tapi ya kalau kita perhatikan juga gitu, harusnya memang seperti yang tadi Sinta sampaikan, harus ada mungkin gebrakan begitu ya dari pemerintah untuk meyakinkan lagi terhadap investor agar tetap yakin terhadap fundamental ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kalau melihat data-data ekonomi kita ini kan memang terlihat ada penurunan begitu ya, mulai dari penerimaan pajak yang 2 bulan terakhir ini juga ternyata melemah begitu, dan juga kalau kita melihat PMI manufaktur kita ini juga katanya tidak kemana-mana. Ini yang mungkin akhirnya membuat investor ini yang sudah Khawatir ya, pesimistis begitu ya. dari pekan lalu, hari ini adalah peaknya begitu, semakin melemah dengan turbulensi yang terjadi dan kita lihat di sesi pertama tadi. Ya, Anda kayak tadi kalau balik lagi ngomongin soal kerugian dari taipan-taipan ini, mungkin kita tidak bisa membayangkan ya kerugian yang cukup besar. Tapi mungkin bagi mereka ini sudah hal yang biasa ya dalam dunia pasar saham begitu ya, Anda kayak mengalami keuntungan begitu ya. Lalu juga koreksi ini boleh dikatakan mungkin hal yang wajar. Tapi koreksi yang terjadi pada hari ini sudah boleh dikatakan cukup
membuat khawatir pasar gitu ya. Kayak ini mungkin terjadi sekitar 5 tahun yang lalu ya. Artinya koreksi cukup dalam seperti yang terjadi pada saat ini. Iya, tapi 5 tahun yang lalu ini kan karena COVID ya, Sinta. Ya. Kalau hari ini karena apa nih? Ini yang mungkin harus diteliti lagi. Yang jelas saham DCI ini kan adalah saham yang termahal di Indonesia begitu ya, hampir 115 ribuan per unit sahamnya. Kalau memang ternyata akhirnya dilego oleh pasar, nah ini artinya memang mungkin indeks kepercayaan investor ini juga semakin melemah begitu ya. Dan kalau beli saham DCI ini ya, dan juga kita lihat koreksi yang cukup tajam, ini lumayan keras ya. Apalagi potential loss-nya ini langsung meningkat pesat ya Aneka ya. Betul sekali Sinta. Sedangkan di saham-saham grup Prajogo Pangestu ini juga memang hampir semuanya juga terkoreksi tajam hingga belasan persen. Jadi lumayan mendebarkan juga nih untuk investor kalau memiliki saham ini. Yang udah belanja banyak ya. Iya betul, apalagi untuk mungkin investor-investor pemula yang juga memang sudah bertaruh di saham-saham itu, juga mungkin menaruh dananya lebih banyak di saham-saham tersebut dengan percaya bahwa saham ini adalah saham yang big caps dengan market caps yang besar juga. Tapi ternyata melihat penurunan di hari ini, saya tidak bisa bayangkan Tetap juga kekecewaannya ya, seperti gitu, apa. ya. Tapi kalau dibandingkan dengan saham big cap seperti misalnya saham-saham perbankan ini ya, saham-saham pergerakan ini memang jauh lebih tajam ya Anak ya. Karena kalau saham-saham bank big cap kan memang nggak setinggi itu koreksinya begitu ya. Tapi juga kalau kita lihat mungkin secara valuasi tidak semahal ya saham dari DCI yang tadi harganya berada di sekitar 115 ribu nih per saham. Ini cukup mahal sih ya sebetulnya ya. Iya, tapi kalau melihat dari nilai transaksinya Sinta, memang koreksi yang terjadi di perbankan big caps ini juga tidak kalah banyak dibandingkan dengan yang ada di saham-saham Prajogo Pangestu atau di DCI begitu. Meskipun memang sahamnya mahal, tapi kalau kita melihat loss transaction-nya di sesi pertama tadi ini lebih besar saham-saham perbankan gitu, karena mungkin saham-saham perbankan ini yang lebih dipercaya oleh investor juga selama ini, tapi ternyata terkoreksi juga di atas 6%. Mungkin memang kita harus lebih selektif lagi ya Sinta untuk bisa memilih saham untuk investasi, terutama harus yang sesuai dengan kebutuhan. Pilih yang fundamentalnya bagus, harganya juga tidak menguras kantong terlalu banyak begitu, apalagi juga setiap investor ini kan pasti punya tujuan investasi berbeda-beda ya, ada yang investasinya jangka panjang, jangka menengah, ataupun mungkin ada yang trading harian juga begitu. Jadi jangan mudah terpengaruh lah dengan orang lain yang mungkin tujuannya tidak sama dengan Perhatikan kita. juga mungkin profil risiko masing-masing ya Anak ya. Betul sekali, ini yang harus dipikirkan ya agar mungkin investor ini bisa lebih melek lagi dan melihat mulai dari kinerja dari emiten-emiten itu sendiri.